UTBK tinggal sebentar lagi, masih sempat gak ya kalau belajar UTBK dari sekarang? Nah, sebelum kita bahas, halo Gladiator, selamat datang lagi di YouTube Masuk Kampus bersama aku Cindy. Sebenarnya, pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab oleh dirimu sendiri. Apabila kamu bisa memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik mungkin, bukan tidak mungkin kamu bisa menguasai semua materi UTBK secara cepat dalam waktu singkat. Yuk langsung aja kita bahas tips ampuh buat kamu yang belajar UTBK-nya mepet banget sama waktu. Ini dia 6 tips yang bisa kamu lakukan saat kamu punya waktu yang mepet menuju UTBK. Pertama, bentuk mindset untuk komitmen dalam belajar. Penting untuk kamu bisa berkomitmen dalam belajar saat waktu yang kamu miliki sudah sedikit atau mepet. Kunci dari disiplin dan komitmen untuk mencapai tujuan adalah self-control atau kemampuan mengontrol diri sendiri. Kamu bisa menuliskan di notes, mulai belajar, atau rajin belajar, dan kamu bisa tempelkan notes tersebut di dinding atau meja belajar kamu. Dengan note itu, kamu bisa betul-betul mendeklarasikan komitmenmu untuk memulai sesuatu hal agar lebih positif. Jangan sampai kamu hanya semangat di hari-hari awal saja karena waktu tersisa tidak hanya dan kesempatan tidak akan datang 2 kali. Jadi, berusahalah dengan semaksimal mungkin yang kamu bisa. Kedua, persiapkan mental kalian. Buat kamu yang sudah mempersiapkan UTBK sejak awal, mungkin kamu nggak perlu panik mengingat persiapan yang kamu lakukan sudah matang. Berbeda dengan yang baru mulai, biasanya akan muncul perasaan deg-degan, takut, dan juga tergesa-gesa selama belajar. Hal ini terjadi karena kamu merasa harus mengejar materi dalam waktu singkat dan mental kamu belum siap menghadapi itu. Untuk mempersiapkan mental yang kuat, kamu bisa mulai dengan cara nggak terlalu overthinking terhadap segala sesuatu. Make it simple dan jalani apa yang sudah di depan mata, yaitu tes UTBK. Kalau mau lolos tes UTBK dengan nilai yang bagus, kuncinya kamu harus menerapkan mindset untuk komitmen dalam belajar. Cukup fokus pada hal itu saja. Jangan terlalu overthinking memikirkan hal-hal yang bisa membuatmu pesimis seperti, duh waktunya cukup gak ya? Atau sepertinya aku gak bisa deh mengerjakan soal ini. Pikiran-pikiran seperti itu hanya akan mengganggu konsentrasi belajar dan membuat persiapan UTBK tidak akan berjalan optimal. Jika mulai ragu, tarik nafas dan yakinkan diri bahwa kamu pasti bisa menghadapi semua ini. Jadi, sebisa mungkin hindari overthinking ya. Ketiga, perkirakan waktu belajar kamu dan buat rencana harian. Buat skala prioritas dalam kegiatan sehari-harimu termasuk belajar. Skala prioritas yang diibaratkan sebagai upaya yang direncanakan agar kamu bisa mencapai suatu tujuan dengan cara yang efektif. Selanjutnya, lakukan time blocking, di mana time blocking sendiri merupakan teknik manajemen waktu yang bisa membantu kamu untuk merencanakan suatu pekerjaan dengan memblokir slot waktu tertentu. Sehingga akan lebih banyak pekerjaan yang dapat terselesaikan dengan cepat dan meningkatkan produktivitas. Untuk memudahkan kamu dalam mengatur waktu belajar, kamu bisa memanfaatkan Google Sheet atau Google Calendar sebagai tools untuk membuat jadwal atau reminder dalam kegiatan sehari-harimu. Adanya pengaturan opsi porsi waktu belajar materi yang tepat akan memudahkan dalam mengoptimalkan target belajar persiapan UTBK. Keempat, buat daftar materi yang menjadi prioritas untuk dipelajari. Dalam waktu yang mepet, sangat kecil kemungkinan kamu untuk bisa belajar materi UTBK secara keseluruhan. Tapi, paling tidak kamu bisa belajar materi-materi yang memang sering diujikan dalam tes UTBK SBMPTN. Kamu perlu menyusun dan memilih materi yang kamu lebih prioritaskan dari kamu rasa kurang memahaminya. Saat belajar, kamu bisa memilih satu topik yang kamu pelajari. Coba fokus pada topik yang sudah kamu pilih minimal selama 20 menit dan catat materi-materi yang kamu rasa sulit. Lalu,
Evaluasi review ulang materi yang kamu anggap sulit tersebut. Jangan lupa untuk istirahat sejenak setiap 60 menit atau saat kamu merasa sudah tidak fokus lagi. Kalau kamu masih mau belajar, kamu bisa ulang dari langkah 1 atau mulai dari materi yang telah kamu catat pada langkah 3. Kelima, ikutan tryout untuk melatih pemahaman kamu akan soal. Memperbanyak latihan soal dan mengikuti tryout bisa menjadi alternatif untuk menguasai materi UTBK dalam waktu singkat. Selain itu, cara ini juga bertujuan untuk mengevaluasi strategi belajar dan mengukur kemampuan dalam mengerjakan soal. Kalau belum paham materi UTBK, kamu bisa baca ulang terlebih dahulu materinya. Baru setelah itu lanjut mengerjakan soal tryout UTBK. Setelah pengerjaan tryout UTBK selesai, evaluasi hasil belajar kamu dengan total soal yang benar maupun salah, atau dari nilai tryout yang sudah kamu dapat. Dari pengerjaan latihan soal tryout, kamu bisa tahu apakah proses belajarmu sudah efektif, adakah materi yang perlu dipelajari lagi agar proses belajar kamu meningkat. Gak cuma itu, tryout UTBK dinilai bisa menjadi simulasi ujian yang sebenarnya. Semakin sering kamu mengikuti tryout, maka mental kamu akan semakin terbiasa dengan situasi ujian. Jadi, kamu gak akan was-was dan panik lagi saat UTBK berlangsung. Yang keenam, ikhlas, banyak bersyukur, dan perbanyak doa. Ikhlas, bersyukur, dan perbanyak doa adalah hal yang kamu harus terapkan di waktu-waktu menuju UTBK. Lewat bersyukur, kamu jauh lebih bisa mengelola ekspektasi terhadap pengumuman UTBK SBMPTN mendatang. Kamu menjadi lebih siap menerima hasil pengumuman, baik menang ataupun kalah, sehingga kamu gak terlalu kecewa nantinya. Sedangkan, saat kalau kamu sudah ikhlas pada apapun hasil yang akan diterima, tidak akan ada penyesalan yang berlarut-larut nantinya. Sebelum masuk ruangan ujian, semangatilah dirimu sendiri dengan kata-kata berikut. Aku sudah berusaha, aku pasti bisa mengerjakan soalnya. Kata-kata semangat semacam itu bisa membantumu untuk lebih tenang dan percaya diri dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Perlu kamu ingat, mindset ikhlas ini akan muncul dengan sendirinya kok, asalkan kamu sudah merasakan maksimal dalam belajar dan mempersiapkan UTBK yang telah kamu lakukan. Itu dia 6 tips yang bisa kamu lakukan saat kamu memiliki waktu yang mepet saat akan menuju UTBK. Semoga tips tadi bisa bermanfaat ya. Kira-kira selanjutnya kita bahas tips apa lagi nih? Kamu bisa tulis tips yang kamu ingin tahu di kolom komentar ya Glets. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube Masuk Kampus. Sampai jumpa di video selanjutnya.